Makanya saya juga bingung tiba-tiba jadi tersangka, sementara penyidik dari Cyber Bandung aja gitu, saya tanya sebagai saksi bang masih. Drama panas terus menyelimuti selebgram kontroversial Lisa Mariana. Setelah konten dewasa yang dibintangi dirinya viral, kini Lisa resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tak kalah menarik, kuasa hukum Lisa menyebut penetapan ini tidak sesuai dengan prosedur. Hah? Kok bisa? Namun, di tengah pusaran dua kasus yang menjadikannya tersangka ini, Lisa Mariana justru mempercantik diri. Wow, bisa-bisanya ya. Lantas, bagaimana penetapan ini bisa dianggap kesalahan prosedur? Dan apakah Lisa Mariana akan memenuhi panggilan kepolisian? Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan status Lisa Mariana saat ini. Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kini Lisa resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video dewasa yang melibatkannya oleh Polda Jawa Barat. Yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya, pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Barreskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Barreskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga LM, sehingga kita proses yang pertama dulu yang dilakukan di Barreskrim kita akan selesaikan dulu ya, dan nanti proses selanjutnya karena dugaan kuat ya, postingan, share video dan sebagainya ada keterlibatan dan kesengajaan ya, jadi yang bersangkutan terhadap postingan-postingan yang beredar di dunia maya. Pemelakinya juga sudah kita tetapkan tersangka dan lebih awal ada suatu pernyataan yang kuat yang bersangkutan bahwa sadar bahwa itu dia sebagai pelaku di video tersebut. Rupanya, penetapan tersebut membuat pihak Lisa Mariana terkejut. Kuasa hukum Lisa menyampaikan bahwa seharusnya Lisa tidak lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, sebab ada prosedur lain yang lebih dulu harus dijalani. Pihaknya memang mengaku mendapat surat panggilan dari Polda Jabar, namun itu sebagai saksi, bukan tersangka. Saya juga bingung gitu kan, kaget juga. Kenapa? Karena kemarin tanggal 7 penyidik dari Cyber Unit 1 Subdit 3 di Bandung itu baru menyerahkan surat ke saya untuk dimintain keterangannya Lisa itu tanggal 10 sebagai saksi di situ, karena mau dikonfrontir antara si ex manajernya si LM, si Lisa nih, sama yang peran prianya sama Lisa. Jadi mereka mau dipertemukan bertiga, mau dikonfrontasi nih. Cerita aslinya tuh seperti apa dalam hal video tersebut gitu. Juga bingung tiba-tiba jadi tersangka, sementara penyidik dari Cyber Bandung aja gitu, saya tanya sebagai saksi bang masih untuk dipanggil hari Senin itu tanggal 10 saja sih gitu. Makanya saya bingung lah, ini beritanya kok bisa sampai dari Humas Polda Jabar juga jadi blunder gitu loh. Karena kalau emang sesuai prosedural kan seharusnya kita menerima SPDP dulu nih, sama kayak waktu di Cyber Mabes lah gitu kan, confirm bahwa ini sudah digelar ya kan, ada informasi ke kita gitu. Nah, ini ojok-ojok kayaknya nafsu banget nih, saya juga bingung nih ada apa nih dengan Humas di Polda Jabar gitu, itu aja sih. Respon Lisa gimana nih bang setelah mendengar udah menjadi tersangka? Bingung, dia juga bingung. Jadi saya aja bingung gitu, dan bahkan tadi pagi saya konfirmasi ke Cyber Bandung gitu untuk nanya ini kok beritanya gini ya, apa ceritanya gitu. Sementara yang saya terima surat pemanggilan itu
saksi gitu loh. Dan saya sudah klarifikasi ke penyidiknya langsung yang antar ke kantor saya tanya sebagai saksi gitu. Proses yang baik itu kayak di Mabes Polri lah. Kemarin di Cyber Mabes gitu. Menurut kuasa hukumnya, Lisa Mariana sama sekali tidak pernah menyimpan video yang kini dipermasalahkan. Bahkan saat video itu direkam, Lisa disebut dalam keadaan tidak sadar. Jadi, meski kasus ini viral dan bikin heboh, pihak Lisa menegaskan bahwa kliennya bukan pihak yang sengaja menyebarkan atau memiliki video tersebut. Keterangan dari Lisa sendiri kepada saya bahwa dia itu tidak pernah mempunyai kopi video tersebut, dan dia pada saat kejadian pembuatan video tersebut dalam keadaan tidak sadar di situ karena udah terpengaruh dengan minuman alkohol terus obat-obatan, ya cara spontanitas aja di situ. Makanya pihak Lisa mengaku tidak pernah menyangka akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Bahkan, kuasa hukumnya mengungkapkan kecurigaan di balik penetapan status tersangka sang selebgram. Meski begitu, kuasa hukum menegaskan bahwa Lisa selalu kooperatif selama proses hukum berjalan. Belum nggak ngerti kita juga bingung gitu, kok kayaknya ini banget gitu, nafsu banget kayaknya untuk mau Lisa ini harus dipendamkan gitu. Saya juga nggak ngerti apa temanya gitu, di baliknya ini ada apa gitu. Itu yang saya bingung gitu, karena ya kalau saya tidak mungkin berbicara ini kalau saya tidak mendapat keterangan langsung dari yang penyidiknya langsung yang datang gitu loh ke kantor gitu. Dan surat yang saya terima juga tertulis di situ dengan jelas ya sebagai saksi, dimintain keterangannya gitu. Yang jelas kalau saya sih mungkin ada miskom kali ya, seperti apa ya, mungkin karena tugas humas terlalu banyak, sibuk kali kan, pusing, jadi momen tersebut mungkin kan emang spontanitas dia menjawab, karena kan terfokusnya di kalau yang kita lihat di media itu kan tidak pada saat tentang Lisa di situ, mungkin lagi global, tiba-tiba ada rekan media yang bertanya, ya spontanitas aja menjawab gitu loh. Padahal selama dari mulai proses penyidikan di Bandung, saya dengan klien saya selalu kooperatif hadir. Adapun waktu itu karena tidak hadirnya akhirnya kita datang ke sana juga kan karena emang dari Lisanya sendiri dengan sebelum. Tapi ya kita sampai sekarang kedepannya saya sudah bilangkan ke Lisa sendiri untuk lebih kooperatif gitu loh. Jadi masih bingung karena pagi tadi juga saya udah konfirmasi gitu ke kanitnya langsung gitu, dan sampai sekarang belum ada jawaban dari kanit juga gitu kan. Pihak Lisa masih mempertanyakan apa kepentingannya kasus video ini, karena yang ramai justru hubungannya dengan Ridwan Kamil. Meski heboh di media sosial, kuasa hukumnya menekankan bahwa banyak masyarakat yang sebenarnya tidak mengetahui video tersebut. Cuman yang saya bingungkan itu apa kepentingannya dengan permasalahan ini gitu loh. Emang heboh. Yang heboh kan permasalahan aibnya antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, bukan video. Jadi ya video ini udah mati gitu. Dan saya juga banyak dilihat di masyarakat, banyak yang nggak pernah tahu kok, banyak yang nggak pernah lihat videonya itu. Dan bahkan saya sendiri aja bisa lihat itu pada saat ditunjukkan di Cyber Bandung, termasuk Lisa sendiri full. Jadi orang yang dibilang di media bahwa itu ada 3 video beda-beda tempat, tidak. Boleh ditanya ke penyidik Cyber Bandung, itu cuma 1 video dan 1 tempat. Berarti yang dilaporkan hanya 1 video, Bang? Iya, cuman yang tersebar mungkin ada potongan-potongan. Nah itu jadi ada asumsi ataupun ya nggak ngerti lah gitu. Jadi nebak-nebak yang lain gitu, dan kepentingannya buat apa gitu. Kepentingan si pelapor ini juga buat apa gitu. Masyarakat mana sih yang merasa bahwa ini dirugikan banget gitu. Saya nanya sekeliling, bahkan di kantor saya, keluarga saya sendiri aja juga, teman-teman saya banyak yang nggak pernah tahu gitu, itu videonya yang mana sih, bahkan banyak yang nyari gitu. Cuman nggak penting lah, saya pikir mungkin ya emang udah ada momen-momen orang yang nggak jelas lah, saya bilang gitu, maunya apa, temanya apa, itu aja sih. Namun, meski mengaku tidak pernah memiliki file video tersebut, Lisa Mariana tidak menampik bahwa sosok dalam video itu dirinya sendiri. Hanya saja, kuasa hukum Lisa menegaskan sekali lagi bahwa saat video itu direkam, kliennya dalam pengaruh minuman. Selain dimintain keterangan di Cyber Bandung, Lisa sendiri kooperatif. Dia tidak pernah bilang itu bukan dia. Dia bilang bahwa
itu adalah dia. Posisinya pada saat pembuatan itu dia dalam keadaan tidak sadar. Dia dipengaruhi dulu dengan alkohol, terus dengan obat-obatan, dan dia kan di situ masih umurnya masih ini juga, masih belia juga kan di situ. Jadi apa aja ya demi tujuannya dia diikutin aja gitu. Itu aja sih. Yang jelas itu dari ex manager yang megang gitu loh. Yang sudah dimintain keterangan juga di Cyber Bandung gitu. Jadi kalau Lisa sendiri maupun pemeran prianya gitu tidak ada sama sekali megang video tersebut, dan menurut keterangan dari mereka sendiri dengan bukti yang ada bahwa mereka itu tidak pernah ada keuntungan dari video tersebut gitu. Jadi kan yang jadi pertanyaan, yang mentransmisikan ini pertama siapa? Terus yang mendownload dan yang melihat pertama ini siapa gitu, yang merasa dirugikan, kok dia kegiatannya download film gitu. Saya juga bingung gitu loh. Menariknya, di tengah kasus hukum dan status tersangka yang menjeratnya, Lisa Mariana justru tampak santai. Bahkan, bisa-bisanya ia masih sempat mempercantik diri dengan operasi bagian wajah. Wow, sempat-sempatnya ya. Hal tersebut membuat panggilan dari Polda Jawa Barat yang seharusnya dijadwalkan 10 November diundur menjadi 18 November. Namun, kuasa hukumnya memastikan Lisa akan hadir dalam panggilan itu. Pemeriksaannya itu tanggal 10 November, tapi kemarin saya minta untuk diundur tanggal 18. Jadi kita baru tanggal 18 nanti hadir sama bertiga-tiganya itu. Jadi dari yang ex manajernya tersebut, buat pemeran prianya, termasuk LM sendiri nanti saya dampingi. Gitu. Ketika Lisa akan datang ya? Hadir, sudah dijadwalkan karena kemarin tuh kan tanggal 10 dia baru recovery. Terus dapat surat dari dokter yang yang operasinya itu diminta sampai tanggal 18 dia bilang gitu loh. Jadi kalau bisa tanggal 18 aja Bang, biar dia fresh jadinya gitu kan, jelek juga kan di perban ya kan. Ntar keluar dari ini image-nya buruk nih, lagi ya kan. Kini, publik hanya bisa menunggu apakah Lisa Mariana akan berhasil melewati badai kasus ini dengan selamat, atau justru skandal ini akan makin menghebohkan jagat maya. Satu hal yang jelas, drama Lisa Mariana nampaknya belum akan berakhir, dan setiap perkembangan kasusnya selalu mampu memancing perhatian publik. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah Lisa Mariana akan hadir dalam panggilan selanjutnya? Atau akan ada lagi alasan lainnya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.